Oke, kembali lagi dengan saya Edi Prasetyo di channel Edi Komputer. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat CRUD kategori dan kita sudah menyelesaikan tahap-tahapan proses pembuatan ya CRUD kategorinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian CRUD untuk postnya ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke post, saya ingin memperbaiki dulu di bagian kategori. Kayaknya ada beberapa hal yang kurang pas gitulah. Jadi kita mau sedikit memperbaiki dulu di bagian kategorinya. Kita akan langsung aja ya, saya akan buka projectnya di tutorial Laravel 9, kemudian di Laravel Block. Di sini saya akan buka pakai Git Bash here. Kemudian saya akan buka codingannya dengan cara mengetik kode spasi titik. Dia akan otomatis masuk ke Visual Studio Code. Nah, kemudian kita akan aktifkan dulu artisan serve-nya dengan mengetik php artisan serve. Oke. Kita tunggu sampai dia aktif. Ya, sip, udah aktif. Kemudian kita juga akan mengaktifkan SAMPP-nya ya. Kita akan aktifkan Apache dan MySQL-nya supaya kita bisa akses. Oke, ini kita close aja kalau udah aktif. Ini kita minimize. Kemudian kita buka browsernya. Kita ketikkan localhost 8000. Kemudian kita login. Silahkan login dengan menggunakan akun masing-masing ya, @gmail.com. Kemudian masukkan juga passwordnya. Oke, ini kita udah masuk ke halaman dashboard. Sekarang kalian pergi ke menu kategoris. Nah, mungkin saya akan sedikit mengubah bagian Slack ini ya. Ini kan kayaknya kurang pas aja kalau ada angka-angka di sini. Dimana kalau kita bikin sebuah kondisi dimana kita akan mengecek, karena ini dibuatkan sebelumnya agar tidak terjadi duplikat Slack, sehingga sistem nanti akan bingung memilih halaman mana yang akan ditampilkan. Jadi kita akan bikin kondisi di mana ketika kita membuat sebuah kategori, nanti dia akan mengecek apakah Slack dari title, dari judul nama kategorinya sudah ada atau belum gitu ya. Jadi kalau sudah ada, baru dia akan mengenerate angka di bagian belakangnya. Tapi kalau misalnya dicek belum ada Slack dengan nama kategori tersebut, maka dia akan membuat nama aja, jadi nggak ada tambahan angkanya, kurang lebih gitu ya. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke codingannya. Coba kalian buka bagian kategori controller di sini ya. Nah, terus kita cari di bagian method store. Ini ya, di store ya. Karena kan kita kemarin kita udah bikin random int 1000 sampai 999. Nah, kita akan bikin kondisi di sini. Ini kita pindahin ke bawah ya. Ini kita hapus aja dulu deh. Kita hapus. Kemudian kita bikin kondisi di sini. If ini ya. Kita akan mengecek di mana, di model kategorinya ya. Kategori colon where ya. Dimana where Slack-nya dia ada nggak di sini di Slack request-nya ya. Slack request-nya ini ada nggak di sini. Nah, oke gini ya. Jadi dia akan mengecek apakah Slack request yang kita request ini di database ada apa enggak, kurang lebih gitu ya. Berarti ini kita kasih gini, exist. Ini exist. Lalu kita kasih kurung berawal kayak gini. Kita tambahin else di sini ya, kurung berawal lagi. Nah, kalau misalnya dia
exist atau ada, maka kita generate aja kategori, kan kategori Slack ya, kategori Slack sama dengan, kalau misalkan ada berarti kita tampilkan Slack ya, dimana dia ada penambahan kode di sini. Oke, ini udah, kita kasih koma ya, titik koma. Nah, kalau misalnya ternyata nggak ada, maka kita akan ini kita copy dulu, kita copy, paste. Kalau misalnya ternyata emang nggak ada, maka kita ambil dari Slack requestnya, ini ya. Jadi kita ambil dari namanya aja, tidak perlu penambahan di kodenya ya, tidak perlu ada penambahan kode gitu. Kita save, kemudian ini kita rubah dulu, ini kita taruh di belakang kodenya, kita nggak taruh di depan, ini kita hapus dulu. Kita kasih titik, kutip-kutip, titik lagi, kita taruh belakang untuk kodenya. Ini kita kasih strip, kemudian untuk angkanya ini kita kasih 00 sama 99, 10 aja ya, 10 sama 99. Nah, kurang lebih gitu, simple sih, penambahan cuman ini aja. Sekarang kita akan coba membuat kategorinya, apakah ini berfungsi atau enggak ya. Kita masuk ke browser, coba kita juga akan buka dulu di database-nya, di localhost phpMyAdmin-nya. Kita buka di bagian Laravel block di kategoris. Mendingan ini kita hapus semua aja dulu ya. Kalian ke operation, kemudian kita truncat aja, empty the table truncat ya. Oke, maka dia akan clear atau bersih. Kemudian kita refresh dulu, dia juga akan hilang ya, karena tadi udah kita truncat. Nah, sekarang kita coba tambahkan kategori dengan nama misalnya Laravel. Save. Oops, ternyata ada yang error teman-teman. Call to undefined method illuminate database eloquent builder exist. Bukan exist ya, tambah exist, exist s tambah exist s ya. Oke, kita coba lagi. Ini kita refresh aja, continue. Oke, udah berhasil ya. Nah, karena di database belum ada nama Laravel, maka dia otomatis akan sesuai dengan judulnya Laravel aja gitu. Nah, misalnya kita bikin lagi dengan nama yang sama, Laravel. Ini kita copy, kemudian kita tambah kategori, tambahin Laravel gini ya. Ini kita save. The name has already taken. Harusnya nggak gitu ya. Coba kita cek di bagian request. Kayaknya di bagian request, oh ini ada unique ya. Unique-nya kita hapus aja nih. Unique-nya kita hapus. Jadi cuma required sama string aja. Ini kita save. Oke. Sekarang kita coba lagi. Ini kita refresh dulu ya. Refresh, kita paste di sini Laravel. Oke, udah terbuat ya. Ini dengan nama yang sama, cuman Slack-nya dia otomatis akan menambahkan dua buah angka di belakang sesuai dengan yang tadi kita bikin di sini ya. Ada 2 angka random int. Jadi Slack-nya ini nanti akan unik. Jadi nggak sama dengan Slack yang sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sekarang ini kita tinggalkan aja dulu. Kita akan masuk ke bagian post ya. Ini kita rapiin dulu aja deh, kita close semua ya. Jadi udah clear semua untuk bagian kategorinya. Oke, ini untuk strukturnya kita rapihin. Nah, sekarang kita akan membuat CRUD untuk post. Nah,
seperti biasa, sebenarnya untuk caranya itu sama aja kayak kita bikin CRUD kategori ya, cuman nanti di post mungkin ada penambahan gambar. Jadi nanti kita bisa upload gambar di bagian postnya. Nah, sekarang kita akan bikin dulu file migrasinya. Kalian buka terminal, kemudian ketik php artisan make .2 migration ya, migration. Nah, migrasinya apa? Kita bikin create underscore post ya, post underscore table. Jadi kita akan membuat sebuah table post ya. Coba kalian cek di database-nya. Ini kan postnya belum ada ya, baru kategoris. Oke, sekarang coba kita enter yang tadi, php artisan make migration create post table. Oke, ini kita enter. Oke, sip, udah berhasil ya. Nah, sekarang kalian buka di bagian folder database, kemudian migration, kalian buka file create post table-nya. Oke. Nah, lalu di bagian ini kita tambahkan table post title ya. Kita pakai string. Kemudian nama fieldnya adalah title ya. Oke. Lalu kita butuh apa lagi? Table. Sebelum title itu harusnya ada kategori ID dulu ya. Berarti kita bikin gini, table pakai integer ya, integer. Kemudian isi fieldnya adalah kategori ID ya. Jadi nanti di setiap post itu kan kita tadi udah bikin kategori, jadi setiap post kita pisahkan kategorinya, kurang lebih gitu. Ini kita kasih semicolon, kemudian setelah kategori ID kita tambahkan variabel table string ya, string isinya adalah slug ya. Oke. Kemudian setelah title kita tambahkan long text, isinya adalah apa ya, isinya description aja ya, description. Oke. Titik koma. Terus setelah description kita tambahkan variable table image kali ya, image, berarti kita pakai string, nama fieldnya adalah image. Kalau image itu kita bisa nullable ya, karena nanti boleh pakai gambar, boleh juga nggak pakai gambar gitu ya. Oh sorry, ini ada yang salah, bukan table, table ya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan variabel table, isinya adalah integer. Kita bikin statusnya ya, fieldnya status. Jadi status ini nanti bisa dia mau disimpan di draft dulu apa langsung dipublish ke public gitu ya. Oke, ini udah cukup. Jadi di table post ini ada kategori ID, kemudian ada slug, lalu ada title, kemudian ada juga description, kemudian ada image, lalu ada status. Oke, ini kalau udah langsung aja kita migrasikan php artisan migrate ya. Oke, udah sukses ya migrasinya. Kita cek di database-nya, kita refresh. Oke, udah ada ya postnya. Coba kita cek di bagian postnya. Di sini ada kategori ID, slug, title, description, image, dan status. Oke, sip. Nah, setelah itu kita close aja ini ya, karena kita udah nggak butuh lagi. Sekarang ini kita kecilin dulu. Nah, sekarang kita akan bikin controller. Kalian ke terminal lagi, kemudian ketik php artisan make
controller ya, controller. Karena ini kita masih di admin, kita bikin directory adminnya, kita letakkan di directory admin ya, kemudian slash post controller ya, controller. Oke, ini kita enter, kita cek di bagian app http controllers admin. Nah, ini udah muncul ya untuk post controllernya. Kemudian kita juga bikin requestnya ya, php artisan make requestnya adalah post request form ya, post request form. Oke, sudah muncul juga requestnya. Oke, sudah post request form udah ya. Kalau balik ya, bukan request form, tapi ini kita rename aja deh, ini kebalik ya, post form request, biar sama sama yang atas tuh kan, form request juga. Oke. Nah, kalau udah, kita bikin model php artisan make modelnya apa, post ya, post. Oke, enter. Coba kita cek di models. Oke, sudah ya. Untuk pembuatan ini sudah semua. Ini kita clear dulu. Oke, kita akan coba setting satu persatu ya. Pertama kita akan buka dulu post controllernya. Kemudian kita akan bikin beberapa metode ya. Yang pertama adalah bikin metode index. Kalian ketik public function index ya, index. Kemudian kita bikin kurung-kurung kayak gini. Di bagian index kita akan panggil datanya ya. Berarti kita butuh variabel post sama dengan post ya, post model ya, post model kolon kita tambahin order by ya, order by kita ambil by ID aja ya, by ID DES descending. Oke. Kemudian di sini kita kasih paginate, paginate-nya kita kasih berapa ya, 5 aja dulu deh ya. Oke, ini kasih semicolon. Ini kedengaran nggak ya? Karena di rumah ini suasananya lagi hujan, mungkin kalian sedikit-sedikit dengar ada rintik-rintik hujan, sebagai intermezzo aja. Oke, sekarang kita akan bikin view-nya. Berarti kita return view, view-nya nanti kita bikin di folder admin ya, di folder admin, kemudian di folder post, lalu di index. Oke. Ini kita kasih titik koma. Oke, save. Kalau udah di save, kita akan bikin view-nya. Kalian ke resource, kemudian views di admin, kalian buat sebuah folder baru, new folder namanya post ya. Kemudian kita tambahkan file baru namanya index.blade.php. Oke. Lalu kita setting juga di bagian routes, di bagian web.php. Ini kita copy aja kali ya, biar gampang, biar cepet. Ini kalian copy aja dari sini, karena kan nanti secara pembuatan CRUD-nya kan sama. Jadi ini kita copy aja semua, kita copy, kita paste di sini. Kemudian ini kita ganti route-nya route post ya, post. Oke, ini kita ganti untuk endpoint-nya adalah post. Ini juga kita ganti semua. Ini biar sama semua, kita tekan Ctrl D. Oke. Tapi kita ketik post, jadi semuanya berubah gitu ya. Kemudian di sininya
sorry, ini bukan posting doang, tambahin S di belakangnya, POS post. Nah ini ya, post. Oke, untuk kategori kita ganti jadi post. Ini juga post ya, ininya adalah post underscore ID untuk bagian delete nya. Oke, lalu untuk controllernya ini bukan kategori ya, tapi ini adalah post. Nah gitu ya, ini juga sama, ini kita tekan Ctrl D, kemudian kita ganti jadi post ya. Ini kita save, lalu jangan lupa ini kita panggil controllernya, kita copy aja dari sini, kita paste, kemudian ini kita rubah jadi post gitu ya. Oke, sip. Berarti di bagian routingnya ini udah kita setting semua, jadi nanti mungkin nggak akan balik ke sini lagi, kecuali nanti kalau ada error baru kita balik ke sini lagi. Jadi ini kita close aja. Oke. Nah sekarang kita balik ke index postnya dulu ya. Di index postnya kita extend ya, add extend seperti biasa, kita extend di mana, di layouts, kemudian di app ya. Lalu selanjutnya kita bikin section ya, add section, sectionnya adalah content, berarti ini aja ya. Lalu yang terakhir kita tutup sectionnya dengan menggunakan end section. Oke. Lalu di bagian tengah ini kita akan menampilkan table, dimana kalau kita copy aja dari kategori ya, kalian pergi ke folder kategori, kemudian buka di bagian index.blade.php, terus kalian copy aja dari sini nih, dari sini sampai ke sini. Oke, ini kita copy, enak banget ya, cuman copy paste ya, karena secara ini kan sama, jadi daripada kita capek-capek ngetik kan, mendingan kita copy aja kan gitu. Ini kita ganti kategori menjadi post ya, kemudian tambah kategori berarti tambah post. Ini juga kita ganti jadi post. Nomor ini kasih judul title aja ya, title select action. Oke, sip, nggak masalah. Ini kita ganti jadi post S ya, post. Udah cukup. Oh ini kita ganti juga nih, ini jadi post. Oke. Save. Ini kita save. Coba kita akses deh. Kita refresh dulu ya. Refresh, kemudian kita ke post. Oops, ada error nih. Undefined variable posts. Oke. Ini kita belum panggil ininya ya, variabelnya. Kalian kembali ke post controller, kemudian kalian ke return view ini, kita kasih koma, kemudian kita tambahkan function compact ya. Compact isinya adalah post ini ya. Oke, ini kita save, kemudian kita refresh lagi. Compact undefined variable post. Kok enggak? Oh, sorry. Ini tambahin S karena kan kita pakai jamak ya. Karena kan kita akan menampilkan banyak data, jadi pakai S. Oke, save. Kita refresh. Oke, sip. Kenapa ini kosong? Karena memang kita belum ada postnya. Oke. Tidak ada data kategori. Oh, sorry. Ini kita perbaiki lagi di bagian index.blade.php, bukan kategori, tapi tidak ada data post ya. Coba kita refresh. Sip. Oke, sudah. Kita coba tambah post. Error ya. Kenapa error? Karena kita belum bikin function untuk postnya. Oke, kita balik lagi ke codingannya.
Nah, sekarang kita balik lagi ke post controller. Kita bikin function untuk create ya. Nah, public function create. Oke, create. Kemudian di dalam create kita return ya, return viewnya ada di admin, post, terus create ya, create. Oke, ini kita kasih semicolon, save. Kalau udah di save, kita balik lagi ke viewnya. Di sini postnya ya, di post ya, view post, views admin post. Kita tambah lagi file baru namanya create .blade.php, create.blade.php. Oke. Kalau udah, kita extend lagi, extend layouts titik app, kemudian add section, konten ya, sectionnya konten, kemudian kita akhiri dengan end section. Nah, di sini kita akan bikin form untuk menambahkan post baru ya. Coba kita buka Bootstrap. Lihat Bootstrap. Ups, internetnya error, coy. Bentar. Internet error. Nah, inilah kalau internetnya pakainya paketan ya. Kita akan pergi ke Bootstrap dulu ya. Ke docs, kemudian form ya. Form control. Oke. Kita copy satu formanya dulu ya, kita copy, kemudian kita paste di sini. Tapi sebelumnya kita bikin container dulu nih, container, kemudian penutupnya kita taruh di bawah sini, lalu kita tambahkan card ya, card, kita taruh di sini juga penutupnya, kemudian kita tambahkan lagi card header ya. Card header ini adalah tambah post, kemudian kita bikin lagi card body-nya ya, card body kita tutup lagi di sini. Oke, kita save. Oke. Dan nanti formnya itu berada di dalam card body-nya ya. Ini bukan email address, tetapi kita bikin judul ya, tapi title ya. Ini kayaknya bahasanya campur aduk nih, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Oh my god, wow. Tipenya bukan email, tapi tipenya teks. Kemudian ini kita hapus aja. Hapus, kita tambahkan name-nya berarti title ya, namanya title, ini kita hapus. Oke, terus kita tambahin ketika dia error gitu ya, ada muncul notifikasi. Coba kita contek dari kategorinya yang create ini. Nah, ini ya, tambahin ini untuk form errornya. Kemudian di bagian bawah ini ada message-nya. Oke. Kita copy, taruh di bawah sini. Name-nya jangan lupa, ini title ya. Ini kita bagi jadi title, ini juga jadi title. Oke. Terus kita butuh apa lagi? Kita butuh div class md3. Maksudnya adalah margin bottom ya, margin bottom 3. Kita tutup div-nya. Kita akan bikin select ya,
Coba kita ambil dari bootstrap lagi deh. Ini nih select. Oke. Nah gini ya, ini kita copy aja dari sini, kemudian kita paste di sini kayak gini ya. Terus kita ini kita hapus dulu, kita tambahkan di sini pilih kategori gitu ya. Berarti di sini value-nya kosongkan. Terus di sini kita bikin looping untuk kategorinya. Berarti kita bikin looping gini ya, add for each variabelnya adalah kategoris, ini value-nya kategori ini ya. Baru ini kita masukin ke atas, kita taruh sini. Terus kita ini kan kita ngambilnya ID ya, berarti kita bikin kurung kurawal kayak gini, lalu variabel kategori ID, kita panggil ID-nya. Nah kalau yang di sini kan kita menampilkan nama kategorinya, berarti kita bikin kurung kurawal kategori name ya, kategorinya name ya. Oke. Terus kita save. Terus kita butuh apa lagi? Kita butuh ini ya, judul, terus deskripsi ya, deskripsi sama gambar kalau nggak salah ya. Kita bikin gambarnya dulu deh. Kita kasih kelas md3, kita tambahkan input, type-nya adalah image ya, file ya, file bukan image, file. Kita ambil dari bootstrap aja deh. Input form control file input. Nah ini nih, oke ini ya. Berarti kita ambil dari sini nih, kita copy, terus ini kita hapus aja, kita paste di sini. Berarti labelnya adalah gambar ya, gambar, tipenya file, kemudian name-nya adalah image. Oke. Terus kita tambahkan juga di sini deskripsi. Dia adalah text area ya, text area. Oke. Nanti di sini juga kita tutup pakai text area. Terus namanya, tipenya text, ini nggak perlu pakai tipe karena text area udah pasti text. Name-nya adalah description. Oke. Terus bagian error-nya juga kita kasih description juga. Oke, sip. Ini kita save. Terus terakhir kita bikin button ya. Button type-nya submit. Type-nya submit. Kemudian kita kasih kelas btn, kasih apa ya, primary itu ya, primary. Kemudian teksnya adalah save ya. Kita tutup buttonnya. Kalau udah kita save, coba kita preview dulu kayak gimana hasilnya. Ini tambah post ya, tambah post. Oh ternyata variabel kategori belum ada. Nah kita isi dulu nih, di create ya. Nanti kita tambahkan gini, variabel kategoris sama dengan kita panggil model dari kategorinya, colon all aja ya. Berarti kita manggil semua kategorinya. Terus di bagian bawah sini kita kasih function compact.
yang isinya adalah kategori. Oke, ini kita save, coba kita refresh lagi. Oke, sudah ya. Nah, ini udah muncul ya. Tapi ini ada dua nih Laravelnya. Gimana kalau kita hapus yang satu, yang ke kategori, menu kategori, yang ini kita hapus aja nih ya. Kita hapus. Coba kita tambahin lagi, misalnya kita tambahin JavaScript gitu ya. Coba save. Oke, kita tambah lagi code igniter. Oke, kita save. Nah, sekarang kita ke post, kita tambah post. Oke, udah banyak ya. Oke, sip. Nah, sekarang ada satu lagi statusnya ya. Statusnya apakah dia di publish atau dia draft. Kita ke Bootstrap lagi, kita cari checkbox ya. Kita cari yang bagian radius. Nah, ini tadi ini ya. Ini kita copy aja form checknya. Kita copy, kemudian kita taruh di bagian create postnya ya. Ini kita hapus nih create kategori. Create post di bagian bawah sini kita paste aja di sini. Kita simpan, kita save. Terus kita tambahin di sini name-nya itu berarti status ya. Status, oke. Kemudian value-nya kita kasih, kalau misalnya kosong berarti dia di draft ya, atau ini satu aja, yang awal satu berarti dia di publish. Kalau di sini name-nya kita kasih value 0, maka dia akan disimpan di draft. Oke. Terus untuk name-nya ini status. Nah, kita save. Coba kita refresh. Nah, ini ya. Ada publish, ada draft. Ini kita kasih space-nya terlalu nempel. Kita kasih kelas my aja ya, my3. Kita tutup div-nya ya, kita refresh. Oke, sip. Gimana kalau defaultnya kita kasih di bagian sini nih, di bagian publish. Jadi nanti kalau misalnya si adminnya lupa nggak ngecentang ini, maka dia otomatis akan diarahkan ke publish gitu ya. Berarti ini kita kasih checked ya. Let's check. Oke, ini kita save. Coba kita cek. Oh, di sini ya. Bentar. Oh, ini ternyata ini ada juga. Kita save. Jadi defaultnya yang bagian atas ya, publish ini. Bawah mana? Kok nggak ada? Sepertinya saya salah menaruh ceknya, bukan di label. Salah, bukan label, tapi di sini nih, di inputnya ya. Ini kita save. Coba kita cek. Oke, sip. Jadi defaultnya dia akan ngechecklist si publishnya, bukan draft ya. Tapi misalnya dia mau nge-save ke draft dulu, dia bisa pilih di bagian draftnya, gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Dari yang pertama adalah title, name-nya, mana name-nya? Input tipe teks, name-nya title, invalid error-nya pakai title ya, benar. Kemudian kategori pilihannya kita arahin ke kategori ID. Tadi udah muncul ya kategorinya. Kemudian gambar dengan name-nya image, oke. Kemudian description, name description. Oke, ini juga udah oke. Oke, sekarang kita kasih form di sini.
kita kasih form action metodenya post ya. Kemudian karena kita ada gambar, jadi kita tambahkan yang tipenya pakai multipart atau form data. Oke, ini kita tutup, terus kita tutup juga formnya di bawah button ini ya. Oke, terus ini kita save, terus ini kita arahkan, arahnya kemana, kita buka di webnya ke post. Oke, post berarti post ya, berarti arahnya ke URL. Kita bikin function URL dulu, kemudian ke admin / post ya, karena kan di routernya untuk ngepost itu routernya adalah post, tapi kita masuknya ke method store. Ini kita save, coba kita klik buttonnya, belum terjadi apa-apa ya kalau kita klik. Nah, sekarang kita akan coba bikin bagian form requestnya ya. Kita setting dulu di form requestnya, di post form request. Untuk auto raise nya kita jadiin jadi true. Oke. Kemudian rules-nya kita kasih contoh dari kategori ini ya, kayak gini ya. Nah, kita paste, ini kita ganti jadi title required string ya. Kemudian kasih koma, kita paste lagi. Setelah title ada apa? Ada image ya. Kalau image itu dia bebas sih, jadi bisa nullable ya. Terus string ininya kita kasih memes saja, memes JPG, PNG, JPEG ini ya. Oke. Selain image ada juga description ya, kita paste description require string chip. Oke, ini kita save. Terus kita ke post controller, kita bikin store-nya ya. Kita bikin public function store. Ini kita tambahkan post from request. Oke. Kemudian variable request. Oke. Ini kita kasih kurung awal. Pertama kita bikin dulu variable validate data ya. Kita bikin validate data sama dengan variable request. Requestnya validate ya. Validated ya. Sip. Ini kita kasih semicolon. Nah, terus kita butuh apa lagi? Sama kita bikin Slack juga ya. Coba kita buka bagian controller kategorinya. Ini yang tadi udah kita bikin ya. Kita copy aja ini. Kita copy atau kita copy semua aja deh ya. Kita copy karena kan sama nih. Kita copy semua. Kita paste di sini. Ya. STR-nya ada problem, kita copy dari sini STR-nya. Use Illuminate support STR ya. Kita paste di sini. Udah hilang ya. Terus ini bukan name tapi ini adalah title. Oke. Kode random int sama, slug request sama, kode juga sama. Nah, ini adalah post, new post,
kita ambil dari post modelnya ya. Ini udah ada use app /models/post. Oke. Terus yang pertama adalah post title ya. Title requestnya adalah title, description ya, description ini juga sama, description, description. Oke. Terus ada juga status ya, kita paste lagi status, ini juga status. Nah, terus di bagian Slack kita akan ngecek di postnya, di model postnya itu apakah ada Slack yang sama dengan Slack requestnya ya. Kalau misalnya ada, kita tampilin Slack dengan kode. Ini post ya, post. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita tampilin Slack sesuai dengan title aja, jadi nggak ada penambahan, kurang lebih gitu ya. Terus yang terakhir ini kita post save ya, return redirect admin post message post berhasil ditambahkan. Oke. Nah, ini kan untuk gambar belum ada ya. Nah, gimana kalau kita bikin dulu untuk fungsi penambahan gambarnya? Oke, kita bikin dulu gini. Kita bikin if variable request has file ya, has file mana ini ya, has file. Name-nya apa? Name-nya adalah image. Kita kasih kurung kurawal variable file sama dengan request ya, request file image ya. Oke. Kita kasih semicolon, kemudian kita tambahkan variabel ext extension ya, sama dengan variabel filenya, variabel file, kemudian get client original extension. Oke. Terus ini kita kasih semicolon. Terus di bawahnya ini harusnya ada variabelnya ya. Kita kasih variabel request. Oke, di bawahnya lagi kita tambahkan lagi file name-nya, variabel file name sama dengan kita bikin time, function time, lalu kita kasih titik, kita kasih kutip, titik kutip ya, kemudian titik lagi di belakangnya variabel ext extensionnya. Oke. Terus kita bikin variabel file move ya, kita move kemana, kita bikin direktorinya ya, direktorinya ada di uploads, kemudian post / titik file name ya, file name. Oke, ini kita kasih semicolon. Yang terakhir berarti kita kasih post, variabel post image ya, post image sama dengan file name ya, $file name. Sekarang kita bikin ininya ya, directory uploads-nya. Kalian pergi ke ini, kita struktur kita rapiin dulu, kita ke public, kemudian kita tambahkan di sini new folder, namanya adalah uploads. Oke. Di dalam uploads kita bikin folder lagi namanya post. Oke. Jadi nanti semua gambar akan tersimpan di sini gitu ya, sesuai dengan yang sudah kita buat ini. Oke.
Selanjutnya kita akan bikin apa lagi nih ya? Oh ya, modelnya ya. Modelnya tadi belum kita utak-atik. Kita akan ke model. Silahkan kalian ke app, kemudian models, post models. Nah, ini kita bikin gini, protected sama kayak biasanya ya, protected variable table sama dengan tabelnya apa ini? Tabelnya adalah post ya. Semicolon, tambahkan lagi juga protected label, oke, sama dengan array. Apa aja kita ada kategori ID, kategori underscore ID ya, ini kita kasih kutip, terus koma, apalagi title ya. Apalagi ada selain title ada slug ya, terus ada juga image, terus ada juga description. Terus ini kita kasih semicolon. Oke, ini kita save. Sekarang kita coba jalanin ya. Kita bikin satu buah post. Ini kita refresh dulu. Kita cari teks lorem ya, lorem. Kita cari contoh teks. Terus kita cari dulu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Oke, sip. Sekarang kita coba copy judulnya. Ini kita bikin di sini judulnya. Terus kita pilih kategorinya, kita pakai Laravel ya. Kemudian pilih gambar. Gambarnya mana ya? Di komputer, tutorial, Laravel. Coba pakai gambar ini, install. Oke. Kemudian deskripsinya juga kita copy aja di sini nih. Ya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Untuk statusnya adalah publish. Coba kita save. Page expired. Kita belum tambahin ini ya, CSRF-nya ya. Kalian kembali ke create.blade.php. Ini saya tadi lupa, ini ditambahin add CSRF ya, CSRF. Nah ini nih, ini yang bikin error nih ya. Oke, sudah. Sekarang kita refresh lagi. Terus kita ambil lagi di sini judulnya. Kita paste, terus isinya juga kita paste. Ctrl C. Kita paste di sini. Terus filenya juga kita ambil dari sini. Kalau udah, kategorinya belum ya? Kategori Laravel. Oke, ini udah publish. Sekarang kita save coba. Oops, ada yang error. Just do it! Make your dreams come true! Bentar, ini ada di post controller. Ini bukan post request form ya, tetapi post form request. Oke. Nah ini juga sama nih, post form request. Oke, save. Coba kita cek di form post form requestnya. Nah ini juga sama ya, untuk penamaannya juga harusnya post form request. Oke. Save. Oke. Ini ada error gimana ya? Kita save. Kita coba lagi ya. Ini kita refresh. Syntax error. Ada error lagi. Kira-kira di mana errornya ya?
Oh ini nih ya, ini kita kasih semikolon. Oke, terus kita save, coba kita refresh lagi. Undefined array key status, statusnya statusnya belum diisi ya di sini ya. Oke, status dia required ya, oke. Udah koma, save, kita refresh lagi. Ternyata ada yang error lagi, kategori ID doesn't have default value. Oke, coba kita cek ke bawah. Oh iya, ini kita belum tambahin ya di sininya ya, kategori ID-nya ya. Harusnya ini ada kategori ID, kita copy dari sini. Ini kita name-nya kan kategori underscore ID, ini juga sama. Oke, nah coba kita refresh lagi. Oke, undefined ada kategori ID. Coba kita cek di modelnya ya, di post model kategori ID. Oh, ini bukan available, typo ya. Kita save, continue. Dia balik lagi sini. Kita cek dulu dah. Kita ke create. Ini title, namanya title. Oh iya, kategorinya. Ini select-nya belum kita kasih name. Name-nya adalah kategori underscore ID. Oke, kita save. Kita coba lagi, kita refresh. Kita ambil ini isinya dulu, nggak apa-apa. Kita copy isinya. Terus kita copy juga untuk judulnya. Kita taruh di sini. Kategorinya kita pilih Laravel. Gambarnya gambar Laravel. Statusnya publish. Kita save. Oke, save. Berhasil ya. Coba kita lihat di tapi ini kenapa title-nya nggak muncul. Coba kita cek di database-nya. Ini kita refresh, title muncul ya. Oh, berarti mungkin di bagian indeksnya kita ada sedikit kesalahan. Ini bukan name ya, tapi title. Oke, gambar juga udah muncul ya. Coba kita cek di direktorinya, di public, uploads, post. Kenapa dia bentuknya folder ya? Bentar, JPG, tambah post, kita kasih judul yang ini ya, kasih judulnya ini, kemudian kategorinya pakai JavaScript, terus filenya kita ambil dari yang ini aja, terus deskripsinya kita ambil dari sini, kita copy, terus kita paste. Statusnya publish. Oke, kemudian kita save. Oke, berhasil. Coba kita cek. Iya. Coba kita cek lagi ya di sininya. Ini bukan titik ya, harusnya koma kali ya. Ya, jadi ini koma ya, bukan titik ya. Coba kita save dulu. Kita save, kita coba lagi. Kita refresh. Kita bikin tambah post lagi. Sekarang kita bikin dari sini teksnya ini. Oke. Kemudian kita ganti kategorinya coordinator. Kemudian teksnya ini gambarnya
kita coba gambar yang lain, pakai gambar out ini ya, atau yang ini login register. Oke, ini kita save. Oke, coba kita cek. Nah, ini baru bener nih, betul ya gambarnya ya. Berarti tadi kita ada kesalahan di bagian ini, harusnya koma bukan titik ya. Untuk filenya udah benar. Oke, di database juga kita udah sesuai. Mungkin itu dulu untuk pembuatan CRUD-nya. Jadi kita baru sampai di tahap pembuatan create-nya ya. Nanti kita akan lanjut lagi di tahap untuk edit sama delete ya. Secara ini sama kayak sebelumnya ya. Cuman kalau yang di sini tadi kita ada penambahan untuk gambar. Oke, mungkin sampai di sini tutorial yang saya berikan. Buat teman-teman yang baru aja gabung dan mungkin tertarik dengan tutorial pemrograman ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar nanti kalau ada video baru di playlist ini kalian bisa dapat notifikasi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.